Hai Mam, kita bertemu lagi di channel YouTube saya Dapur Bunda Irens. Kali ini saya mau membuat atau memasak cumi tinta atau cumi masak hitam. Ya, di sini sudah ada cumi sotong, beratnya itu kisaran 700 sampai 800 gram. Sini seperti ini. Dan ini sudah saya cuci bersih ya. Nanti kita akan potong-potong dan saya beritahu cara membersihkan cumi supaya nanti bisa mengeluarkan si tinta hitamnya itu ketika dimasak. Dan di sini juga saya ada 5 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih. Di sini juga ada tomat 2 buah. Saya menggunakan 2 buah karena di sini tomatnya agak kecil ya. Jadi saya menggunakan 2 buah dan di sini juga ada beberapa cabai kisaran 10 biji atau 10 buah cabai. Dan di sini juga saya ada air asam. Ini asam jawa yang sudah diberi air dan didiamkan sekitar 10 menit supaya sari-sarinya keluar. Nanti kita akan gunakan airnya saja. Nanti juga saya akan menggunakan sedikit kunyit untuk memarinasi si cumi kita. First time kita mau potong-potong dulu si bawang-bawangannya dan si tomat-tomatannya ini. Tomat-tomatan memangnya mentah ya kan, ya ini tomat asli deh, mau dimasak. Kita iris seperti biasa sesuai dan selera bunda mami di rumah. Kita iris saja seperti ini, mau digeprek boleh, mau dicincang halus boleh, terserah. Tapi saya biasanya diiris tipis seperti ini saja, tidak usah juga terlalu tipis. Kita iris seperti ini, dan bawang putihnya juga kita iris sama seperti bawang merah. Kemudian kita mau memotong si tomat. Potongnya saya cuma dibagi 4 seperti ini. Lagi-lagi disesuaikan dengan selera mom ya. Kalau mau agak lebih kecil nggak apa-apa, tapi biasanya kalau kita memotongnya terlalu kecil nanti dia akan cepat hancur dan teksturnya tidak akan tampak di tumisan cumi kita nanti. Saya suka sedikit banyak tomatnya seperti ini. Nanti dia akan juga menimbulkan rasa segar di masakan kita nanti. Dan ini lombok merahnya atau cabai merahnya tidak usah dipotong, seperti ini saja utuh supaya nanti cumi tidak terlalu pedas. Karena di rumah saya ada anak-anak yang juga mau makan si cumi ini. Kemudian ini kita pindahkan dulu ke sini karena ininya mau kita pakai. Kita memotong bawangnya terlebih dahulu. Kita selesaikan semua dulu, prepare bawang-bawangan dan tomatnya supaya nanti ketika memakai si telenan ini kita memakai untuk si cuminya saja. Pertama kita ambil tempat seperti ini ya, cara membersihkan cumi. Dan ini tadi sudah saya bersihkan, sudah saya cuci bersih sampai 3 kali. Kemudian kita akan membersihkan kita akan melepas antara kepala dan badan serta kita buang giginya. Di sini ada yang hitam-hitam ini itu nih itu gigi cumi ya mom, kita buang seperti ini. Kemudian kita taruh seperti ini, kita buang di sini, kita buang. Kemudian kita buang juga si tulang
punggungnya yang lunak ini ya. Kemudian kita tarik perlahan seperti ini, kita tarik sampai isinya keluar. Ditarik perlahan seperti ini. Nah, di dalam si cumi ini, kepalanya itu dia ada beberapa bagian. Ini ada kotorannya dan ini ada cairannya. Dan ini harus dibuang ya. Harus dibuang seperti ini dan tinggalkan si hitam-hitam tinta cumi ini ya, seperti ini. Ini yang akan kita tinggalkan untuk dimasak nanti. Dan kotorannya ini bisa kita buang seperti ini ya, kita buang saja dan cuminya kita taruh di sini. Dan ini sudah bersih ya cuminya, seperti ini. Lakukan sampai cuminya habis. Nah, ini biasanya kalau teksturnya seperti ini, dia ketika dipegang dia terasa ada isi atau gemung-gemung gitu tapi padat. Ini tuh ada telurnya ya mam. Boleh kita lihat seperti ini cara membersihkannya juga. Pertama kita buang dulu si giginya ini yang nggak perlu kita makan. Kemudian kita buang si punggung lunaknya ini seperti ini. Dan ini kita tarik seperti tadi. Kita akan membersihkan kotoran dan bagian mana yang akan kita ambil. Nah, ini seperti ini. Ini yang biasanya kadang seperti ini ya, dia tidak terikut di kotorannya seperti ini. Nanti ketika kita potong dan ini hanya ada tinta cuminya saja, ini kita simpan buat kita pakai. Dan biasanya tinggal tuh ya di sini si telurnya dan kotorannya jadi satu. Kita boleh potong, seperti ini. Nah, ini kotorannya ada di sini nih. Kotorannya seperti ini. Kita buang. Dan di dalamnya ini yang putih-putih seperti ini ini telurnya ya, Mam. Jangan dibuang dan ini enak banget. Kemudian kita bersihkan sampai habis semuanya ya kan, baru kita potong-potong. Nah, Mom, ini sudah kita bersihin dari si kepala dan kotorannya ya. Dan kemudian kita bisa iris sesuai selera. Mau utuh boleh, mau dipotong diiris seperti ini boleh ya, seperti ini. Dan kenapa tadi saya sudah mencucinya di awal? Karena ketika kita sudah memotong dan memisahkan dari kepalanya, kita tidak perlu lagi mencuci dan pastikan tangan Anda sudah bersih. Karena ketika kita mencucinya lagi nanti pas sudah kepalanya udah hilang dibersihin dari kotorannya, nanti tinta-tinta hitamnya ini akan larut, Mam. Jadi tidak perlu kita cuci lagi. Pastikan aja. Nih, ini ada telurnya ya seperti ini. Dan ini enak banget. Jangan dicuci setelah kita sudah memotong seperti ini. Makanya tadi cucinya di awal. Cucinya di awal ketika ini cumi, ini telurnya nih ya. Seperti ini. Kita cucinya di awal supaya tintanya tidak larut dengan air. Seperti ini, kita potong saja semua. Oke, ini sudah kita bersihkan, sudah kita potong-potong seperti ini. Kemudian kita masukkan si asam yang tadi kita marinasi dengan kita cairkan dengan air. Masukin aja semua. Asamnya kisaran 80 gram. Kalau takut terlalu asam boleh dipakai 50 gram. Tapi sebenarnya ketika dimasak dia nanti asamnya itu yang akan membuat si cuminya terasa enak. Kemudian kita masukkan si kunyit bubuk 1 sendok makan seperti ini. Kemudian kita aduk rata. Di sini saya menggunakan cumi yang besar, jadi saya potong-potong
Dan biasanya juga saya ketemu cumi itu yang sedang-sedang itu ya Mom, jadi bisa langsung dimasak utuh, hanya dihilangkan gigi dan punggungnya saja, si tulang punggungnya yang lunak itu ya. Setelah kita marinasi seperti ini, kita diamkan sambil memanaskan kompor untuk menumis si bawang-bawangannya ya Mam. Sekarang kita panaskan wajan dan kita beri 1, 2, 3 sendok makan minyak. Kita panaskan. Setelah panas, kita masukkan si bawang merah, bawang putihnya, masukin aja semua dan kita aduk. Di sini saya menggunakan spatula yang cantik ini dari Stain Cookware, dan ini tahan panas ya Mom. Kita tumis di bawangnya ini. Sampai dia harum dan sedikit layu. Seperti ini. Dan sudah mulai tercium aromanya, kita masukkan si tomat dan cabenya ini. Kita masaknya ini sampai minyaknya berubah menjadi sedikit kemerahan dan tomatnya mengeluarkan sari-sarinya. Seperti ini Mam, minyaknya sudah mulai berubah sedikit kemerahan karena sari-sari dari tomatnya sudah keluar. Kemudian kita masukkan si cumi ini, kita masukin semua. Ini aja ya Mam, belum masak, si tintan ini udah pada keluaran seperti ini. Kemudian tempatnya ini masih ada tuh ya sari-sari dari kunyit, asam. Kita beri sedikit air. Kita cuci bersih ini dan kita masukkan airnya ke dalam. Kita masukkan ke dalam cumi ini ya. Ini tuh Mam, masakan kampung banget. Ini tuh resep dari mama saya itu kalau masak seperti ini, dan rasanya itu semakin malam dipanaskan semakin enak, entah mengapa ya. Kemudian kita masukkan perasa, si garam-garaman lagi Mam, garam serta kaldu ayam bubuk. Kalau mau pakai micin boleh, saya di sini tidak menggunakan micin karena sudah ada si kaldu ayam bubuk. Kita masukkan garam serta kaldu ayam bubuk, boleh ditambahkan sedikit gula. Sedikit saja biar gurihnya itu balance ya. Seperti ini.
Ini sudah mulai keluar ya mam, si hitam-hitamnya ini. Yang ini yang bikin enak. Oke, kemudian kita beri sedikit gula pasir. Sedikit saja biar gurihnya itu balance ya. Sekitar 1/4 sendok teh. Tapi kalau mami di rumah mau ada sedikit rasa manis, boleh ditambahin sedikit banyak. Dan ini kita akan masak sampai dia masak. Dan jangan lupa untuk rasanya dites ya mam, sudah sesuai atau tidak rasanya, seperti apa yang momi mau di rumah, seperti seleranya. Ada yang mau gurih, ada yang sedikit manis, boleh terserah. Dan kita tunggu ini sampai masak. Ini mam sudah setengah masak ya, sebenarnya ini sudah masak, cuma di sini airnya masih sedikit terlalu banyak buat saya. Biasanya orang kalau mau yang buat sayur agak kuahnya banyak itu boleh seperti ini, sudah bisa diangkat, yang penting rasanya sudah pas. Tapi kalau saya biasanya masak tuh dia itu saya biarkan agak sedikit mengental dan nyemek-nyemek gitu ya kan, si kuahnya ini, dan dia nanti akan lebih nikmat. Dan lihat ya mam, hitamnya ini hitam sekali. Kita tunggu sampai dia sedikit menyusut lagi dan sedikit lebih kental. Dan ini sudah mulai mengental mam, dan antara minyak dan air dia sudah mulai terpisah ya, seperti ini. Sudah ada warna-warna kuning minyaknya di atas cuminya, permukaan cuminya ini. Dan ini siap untuk kita angkat ya, seperti ini. Oke, kita plating ya mam. Tada, ini sudah jadi dan sangat hitam pekat sekali seperti ini. Ini tipsnya pasti akan berhasil kalau momi-momi di rumah mengikuti langkah yang seperti saya jelaskan tadi. Pasti akan menghasilkan si cumi hitam pekat seperti ini ya. Dan ini seperti lautan tinta di dalamnya. Ya, terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan semoga bermanfaat. See you.